Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya, para siswa yang ada di sana, yang ada di rumah? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua ya. Baik, di kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mudah memahami statistika ya. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai definisi-definisi yang ada pada ilmu statistika. Baik, sebelum kita mempelajari definisi-definisi yang ada pada ilmu statistika, perhatikan data statistik dari penyebaran virus COVID-19 di Indonesia berikut. Ya, data ini diambil dari newsdetik.com. Perhatikan grafiknya. Ya, ini adalah gambar grafik kenaikan jumlah kasus corona di Republik Indonesia per tanggal 18 Maret pukul 16. Ini versi dari Detik ya news ya atau newsdetik.com. Ya, lihat, ini grafiknya semakin menaik ya. Dari mulai Maret tanggal 2, kemudian ya 3, 4, 5 masih sama. Nah, ini hingga tanggal 6 naik jadi 2 orang, ditambah 2 orang ya, dan seterusnya naik ya. Sampai di akhir di tanggal 18 di sini datanya disebutkan sampai 227. Nah, dari gambar grafik ini ya bisa kita menyimpulkan beberapa kesimpulan, tapi secara umum seperti ini kesimpulannya. Di samping adalah data statistik ya, data statistik dari penyebaran virus corona di Indonesia ya dari tanggal 2 sampai 18 Maret. Kita dapat mengambil kesimpulan secara umum ya. Penyebaran virus corona pada bulan Maret 2020 terlihat semakin mengalami peningkatan. Dari awal terdapat 2 kasus hingga tanggal 18 Maret 2020 mencapai angka 227 kasus. Nah, ini adalah kesimpulan secara umum ya, mungkin belum terlalu detail, tapi kita pelajari bahwa setiap grafik yang dimunculkan, data statistik ya, biasa kita melihat data seperti ini, kita bisa menarik kesimpulannya, ya bisa kita simpulkan masing-masing atau ya sesuai dengan kondisi dari grafik yang ditampilkan ya. Soalnya ini bisa mewakili ya. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya dari data yang berbeda ya. Nah, lihat. Sumbernya dari databox katadata.co.id ya. Jumlah kasus baru COVID-19 ya sama di bulan Maret. Namun di sini sampai tanggal 13 saja ya. Dari Maret dari sini sama datanya seperti yang tadi, tapi di tanggal-tanggal berikutnya ada sedikit perbedaan ya. Di sini kita tidak ingin membahas perbedaan data tersebut ya. Yang kita bahas adalah yang pertama tadi bentuknya bentuk grafik ya, bentuk grafik garis. Nah, sekarang bentuk diagram bar atau balok ya. Ini contoh-contohnya ya. Contoh yang kita pelajari nanti. Ini secara umum penyebaran virus corona pada bulan Maret 2020 terlihat semakin mengalami peningkatannya sama ya. Kurang lebih kesimpulannya sama dengan yang pertama tadi. Yang berikutnya, nah, ini datanya yang di Jogja ya, dari jogjasuara.com. Ini bentuknya apa? Lingkaran ya. Jadi dalam statistik nanti juga ditampilkan data berupa bentuk data diagram lingkaran. Ini disebut diagram lingkaran. Nah, kesimpulannya seperti ini ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan diantaranya misalkan penyebaran virus corona pada bulan Maret 2020 pada Yogyakarta yang tertinggi adalah Kecamatan Gedang Sari. Nah, ya. Yang tertinggi di Gedang Sari ya. Dan seterusnya ya. Baik ya, ini pembukaan dari materi yang akan kita bahas tentang statistika ya. Sekarang kita akan membahas definisi-definisi. Definisi yang pertama yaitu mengenai statistika itu sendiri. Apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu atau suatu metode ilmiah tentang cara-cara mengumpulkan. Jadi mengumpulkan dulu datanya, mengelola, diolah itu data,
kemudian disajikan, ya, disajikan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data tersebut. Secara umum, ya, secara umum statistika dibagi menjadi dua, ada deskriptif dan inferensial. Nah, kita akan jelaskan sedikit nih, perhatikan ilmu atau metode, ya, ilmiah tentang cara mengumpulkan, ya. Jadi biasa mungkin kita kenal ada yang namanya lembaga survei, ya, di Indonesia kita ini. Mereka mengumpulkan data, biasanya mereka menggunakan angket, ya, ke masyarakat, turun ke lapangan. Kemudian setelah mereka mendapatkan data tersebut, kemudian mereka olah, ya. Nah, setelah itu mereka sajikan. Ya, mereka sajikan, ya, biasa di televisi-televisi, ya. Contohnya misalkan tentang pemilihan presiden, ya, tentang popularitas seorang calon wakil presiden atau calon gubernur dan seterusnya. Kemudian dari sajian tersebut, ya, mereka melakukan analisis, ya, dan menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan ini diungkapkan di publik, ya. Ini hasilnya, ya. Ini lebih populer, ini elektabilitasnya lebih tinggi dan seterusnya, ya. Nah, ini kesimpulan yang mereka sampaikan. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan nyata kita tentang statistika, ya. Statistika ini banyak digunakan oleh lembaga-lembaga survei atau oleh orang-orang yang biasa melakukan penelitian. Nah, statistika itu dibagi menjadi deskriptif dan inferensial. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ada juga statistik. Nah, ada statistika, ya, statistika itu ilmunya. Sekarang statistiknya apa? Ya, statistiknya itu hasil dari pengolahan data tersebut disebut statistik, ya. Jadi hasilnya, ya. Hasil dari pengolahan datanya. Seperti tadi kita sebutkan, ya, yang pertama ada data statistik, ya, data statistik peningkatan virus corona di Indonesia misalkan dan seterusnya, ya. Ini definisi yang pertama. Yang kedua, nah tadi kita sebutkan bahwa statistika secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif, ya, deskriptif, ya. Perhatikan, yaitu yang membahas tentang penyusunan data ke dalam bentuk daftar, tabel, grafik sehingga terlihat lebih menarik. Nah, tadi kita sudah membukanya dengan statistika deskriptif, yaitu dengan menampilkan ada yang namanya tabel, ya. Bukan, grafik, ya, grafik. Ada grafik, tadi kita ada grafik berupa grafik apa? Diagram garis, ya, kemudian diagram batang itu juga termasuk grafik. Kemudian juga ada diagram lingkaran. Nah, itu juga termasuk dari grafik. Nah, selanjutnya statistika inferensia. Apa sih statistika inferensia? Yaitu yang mencakup teknik-tekniknya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada. Ya, jadi setelah data itu sudah selesai diteliti, ya, kemudian ini disimpulkan, ya, disimpulkan dengan teknik-teknik yang nanti tidak akan dibahas di sini, ya, tapi seorang peneliti mempunyai teknik-teknik, ya, bagaimana bisa menarik kesimpulan dengan tepat, ya, dari data-data yang mereka kelola, ya. Ya, sudah sampai di sini, ya. Insyaallah semoga bisa dipahami. Contoh, nah, untuk memperjelas, perhatikan, nah, ini contohnya, ya. Statistika deskriptif, ini contohnya, ya, ini bentuknya diagram batang, ini bentuknya grafik apa? Grafik apa, diagram garis, ya. Diagram garis. Nah, kemudian statistika inferensia, ini contoh hasilnya, hasil kesimpulannya, ya. Penyebaran virus corona pada bulan Maret 2020 terlihat semakin mengalami peningkatan. Dari awal terdapat 2 kasus hingga tanggal 13 Maret 2020 mencapai angka 35 kasus. Nah, ini, ya, ini contohnya, contoh hasil dari apa? Statistika inferensia, yaitu kesimpulan hasilnya, ya. Definisi yang ketiga, perhatikan data. Ada data, ya. Nanti kita berkaitan dengan data, ya, namanya statistika, ya, tadi sudah disebutkan data. Data itu apa sih, ya? Kumpulan suatu informasi, ya, atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian, ya. Ini jadi kumpulan bisa nanti bentuknya tadi nanti di berikutnya, ya, ada apa disebutkan nanti ada apa?
angka-angka ya, kita berupa angka-angka termasuk ya nilai dari nilai siswa, misalkan nilai matematika satu angkatan itu merupakan data ya, data ya, jadi kumpulan data, kumpulan informasi ya, ya itu data termasuknya. Kemudian ada datum, yaitu bentuk data tunggal. Perhatikan contohnya ya, untuk memahaminya ya. Perhatikan ini data ya, misalkan hasil panen padi Pak Kartas selama 5 tahun. Ya, misalkan ini ya. Tahun 2007 10 ton, 2008, 2009 sampai 2011 yaitu 30 ton. Ini datanya. Nah, datumnya mana? Ya, datumnya ini. Ya, ini. Kita ambil satu, yaitu data tunggalnya, yaitu hasil panen padi Pak Karta tahun 2007 sama dengan 10 ton. Ya, ini datumnya. Ya, data yang tunggalnya. Nah, sedangkan ini data itu kumpulan datanya. Kumpulan dari datum ya. Data itu kumpulan dari datum. Definisi yang keempat ya, data kuantitatif. Nah, tadi disebutkan ada data angka-angka. Nah, ini data kuantitatif itu data yang berupa angka-angka ya, data yang bersifat numerik yang biasanya diperoleh dengan melakukan pengukuran ya, melakukan pengukuran misalkan hasil pengukuran tinggi badan 5 siswa kelas 8A adalah 165 cm, 166, 158 dan seterusnya ya. Dan juga misalkan data dari nilai siswa, nilai matematika, ya SMP Madinatul Quran misalkan ya, atau SMP cerdas misalkan ya. Nah, itu merupakan kumpulan data yang sifatnya kuantitatif. Kenapa disebut kuantitatif? Karena bentuknya angka-angka atau numerik ya, berupa angka-angka ya. Selanjutnya, data kualitatif ya, data yang berhubungan dengan kategori atau karakteristik dari suatu objek, misalkan hasil pendataan pendidikan orang tua suatu SMP ya. Ya, jadi ada yang tingkatnya SMP, yang dia sekolahnya sampai SMP, ada yang SMA, S1 atau mungkin sampai S2 ya. Misalkan juga ada contoh yang lain ya, hasil eh, apa? Pengamatan, hasil pengamatan kemampuan berenang, misalkan kemampuan berenang seorang atlet ya. Di situ biasanya misalkan disebutkan baik ya, kurang baik atau hebat, bagus, baik, luar biasa. Nah, itu datanya tidak berbentuk angka, tapi bentuk karakteristik ya atau sifat dari objek yang diamati ya. Paham ya? Jadi insya Allah ini mudah dibedakan. Definisi berikutnya yaitu ada populasi dan ada sampel. Nah, sekarang kita bahas populasi. Jadi dalam statistika ya, kita akan berkaitan terus nih dengan populasi dengan sampel ya, ketika penelitian, ya, terutama dalam penelitian. Perhatikan, kumpulan ya, populasi adalah kumpulan objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian dan memiliki karakteristik karakteristik ya atau sifat-sifat yang sama. Ya, jadi populasi itu ya yang akan ditelitinya, yang akan diteliti misalkan Indonesia, yaitu Indonesianya populasinya ya. Yang akan diteliti dari misalkan virus corona penyebarannya misalkan di Indonesia, ya berarti populasinya Indonesia. Nah, sekarang ada sampel. Nah, jadi dalam melakukan penelitian nggak mungkin ya di semuanya 100% dilakukan tindakan penelitian. Ya diambil datanya enggak. Ya paling hanya sebagian. Nah, bagian itu adalah disebut sampel ya, bagian dari populasi yang benar-benar diteliti atau diamati yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi ya. Jadi populasi itu bagian dari sampel itu bagian dari populasi. Ya, untuk memudahkan memahami. Contoh misalkan ya, seseorang akan meneliti minat baca siswa SMP Madinatul Quran. Nah, misal ya, populasinya kan berarti apa? Siswa SMP itu, SMP Madinatul Quran, ya, secara keseluruhan. Nah, sampelnya yaitu siswa SMP Madinatul Quran yang akan benar-benar diteliti. Misalnya, ya, diambil satu kelas dari setiap angkatan. Berarti sampelnya mana? Yaitu satu kelas dari setiap angkatan yang diambil. Ya, atau secara acak ya. Jadi tidak 100%, tidak semua siswanya diteliti ya. Jadi menggunakan teknik sampling atau sampelnya yang diambil. Misalkan ini adalah lingkaran dari
seluruh siswa SMP Madinatul Quran. Nah, ini perwakilannya yang diambil ya. Jadi ini seluruh siswanya, kemudian ini diambil sebagiannya. Nah, ini ya ini lingkaran yang besar ini disebut populasi, kemudian ini disebut apa? Sampel ya. Ya, insyaallah ya gampang ya. Semoga bisa dipahami penjelasan-penjelasan yang tadi. Apabila kurang paham, ya bisa dibuka-buka lagi bukunya atau dipelajari kembali videonya. Ya, alhamdulillah ya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk semua siswa ataupun guru-guru. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.